Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Safira dengan NIM 07241084 dari Program Studi Teknik Sipil Institut Teknologi Kalimantan. Pada video kali ini, kita akan mengenal geomatika dan sistem informasi geografi serta peran geomatika pada bidang geoteknik. Selanjutnya, ini adalah outline. Yang pertama, pengertian geomatika dan sistem informasi geografi. Yang kedua adalah fungsi geomatika dan sistem informasi geografi. Yang ketiga, peran geomatika pada bidang geoteknik. Yang keempat, alat ukur dalam geomatika. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Selanjutnya, di sini kita akan mengenal geomatika. Geomatika adalah bidang ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data tentang kondisi permukaan bumi. Ilmu ini menggabungkan berbagai teknologi seperti survei, pemetaan, foto udara, serta sistem navigasi berbasis satelit seperti GPS. Geomatika digunakan dalam berbagai sektor seperti perencanaan wilayah, pembangunan infrastruktur, pertanian, kehutanan, serta pemantauan kondisi lingkungan. Dengan bantuan geomatika, data yang berkaitan dengan bentuk permukaan bumi dapat dikumpulkan dan dianalisis secara lebih akurat untuk berbagai keperluan. Singkatnya, geomatika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, memproses, dan memetakan data tentang permukaan bumi. Selanjutnya, sistem informasi geografi atau bisa disingkat dengan SIG. SIG adalah sistem berbasis teknologi komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyajikan data yang berkaitan dengan lokasi di permukaan bumi. SIG memungkinkan kita untuk menghubungkan informasi dengan suatu lokasi tertentu, sehingga dapat digunakan untuk berbagai jenis analisis dan perencanaan. SIG menggabungkan berbagai data dalam satu sistem seperti peta digital, data statistik, dan gambar dari satelit. SIG sangat membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik, misalnya perencanaan kota, pengelolaan sumber daya alam, dan mitigasi bencana. Jadi, SIG itu sistem untuk mengolah dan menyajikan data berbasis lokasi di permukaan bumi. Selanjutnya, kita akan ke fungsi geomatika dan sistem informasi geografi. Pertama adalah pemetaan dan pengukuran. Membuat peta yang akurat dan terperinci baik untuk pemantauan lingkungan, keperluan pembangunan, maupun pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua, navigasi dan penentuan lokasi. Dengan GPS, geomatika membantu dalam menentukan posisi suatu tempat secara akurat yang sangat penting dalam bidang transportasi, perencanaan wilayah, dan navigasi laut maupun darat. Selanjutnya, yang ketiga, pemantauan perubahan lingkungan. Dengan teknologi penginderaan jauh, geomatika dapat digunakan untuk memantau perubahan pada hutan, lahan pertanian, permukaan air, dan dampak dari bencana alam seperti banjir atau tanah longsor. Yang keempat, mitigasi bencana. Geomatika mendukung sistem peringatan dini terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor. Lalu, fungsi SIG. Fungsi pertama, pengelolaan data geografis. Data ini dapat mencakup berbagai informasi seperti kepadatan penduduk, penggunaan lahan, dan kondisi infrastruktur. Yang kedua, analisis dan perencanaan tata ruang. Dengan SIG, perencanaan wilayah dapat dilakukan dengan lebih efektif seperti dalam menentukan lokasi untuk pembangunan jalan, perumahan, atau kawasan industri
yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, pemantauan dan manajemen sumber daya alam. Yang ketiga, pemantauan dan manajemen sumber daya alam. SIG digunakan untuk mengelola sumber daya alam seperti hutan, pertanian, dan perikanan, sehingga dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan berkelanjutan. 4. Mitigasi bencana. SIG membantu dalam memprediksi risiko bencana seperti banjir atau kebakaran hutan, serta menyusun strategi penanggulangan yang lebih baik. Yang kelima, transportasi dan logistik. Dalam dunia transportasi, SIG digunakan untuk menganalisis jalur transportasi yang terbaik, mengatur lalu lintas, dan merancang sistem distribusi barang yang lebih efisien. Oke, selanjutnya. Jadi, geomatika dan SIG itu saling berkaitan. Geomatika mengumpulkan data tentang permukaan bumi, sedangkan SIG mengolah dan menyajikan data tersebut dalam bentuk peta dan informasi berbasis lokasi. Geomatika dan SIG juga sangat membantu manusia dalam memahami lingkungan dengan baik, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam berbagai bidang kehidupan. Geomatika memiliki beberapa peran penting dalam bidang teknik sipil. Salah satunya adalah bidang geoteknik. Pertama, menyediakan data kondisi tanah di lokasi proyek. Sebelum membangun sebuah infrastruktur seperti gedung, jembatan, jalan raya, atau bendungan, sangat penting memahami kondisi tanah di lokasi pembangunan. Geomatika membantu dalam memperoleh data yang akurat untuk merencanakan dan melaksanakan proyek konstruksi dengan aman dan efisien. Peran utama geomatika dalam pekerjaan geoteknik pertama, menyediakan data kondisi tanah di lokasi proyek. Sebelum memulai pembangunan, perlu mengetahui kondisi tanah di lokasi proyek. Geomatika membantu mengumpulkan data tentang jenis tanah dan kekuatannya, apakah tanah di lokasi terdiri dari pasir, lempungan, atau batuan keras. Setiap jenis tanah memiliki kemampuan menahan beban yang berbeda. Lalu, kedalaman lapisan tanah keras. Informasi ini penting untuk menentukan apakah fondasi cukup di permukaan atau memerlukan fondasi dalam seperti tiang panjang. Lalu, kestabilan tanah. Untuk mengetahui apakah tanah di lokasi cukup stabil atau cenderung bergerak dan menyebabkan bangunan retak atau roboh. Dengan data ini dapat merancang fondasi dan struktur bangunan yang sesuai dengan kondisi tanah sehingga mengurangi risiko kegagalan konstruksi. Yang kedua, membantu perencanaan dan desain fondasi. Fondasi bagian penting dari bangunan yang berfungsi menyalurkan beban bangunan ke tanah di bawahnya. Geomatika membantu dalam menentukan jenis fondasi yang tepat. Misalnya, apakah menggunakan fondasi dangkal seperti plat beton atau fondasi dalam seperti tiang panjang. Kemudian, menghitung kapasitas daya dukung tanah. Untuk memastikan tanah dapat menahan beban bangunan tanpa menyebabkan penurunan atau pergeseran. Lalu, mendeteksi kebutuhan perbaikan tanah. Jika tanah terlalu lunak, perlu dilakukan perbaikan seperti pendataan atau pemasangan tiang penopang agar bangunan tetap stabil. Yang ketiga, memonitor pergerakan tanah dan struktur bangunan. Selama dan setelah proses konstruksi, geomatika digunakan untuk memantau apakah ada pergerakan tanah atau bangunan yang beresiko menyebabkan kerusakan. Penting terutama di daerah yang dengan potensi longsor atau ambles tanah. Bentuk pemantauannya seperti memantau pergeseran tanah untuk mendeteksi apakah tanah di sekitar mulai bergeser akibat beban konstruksi atau faktor alam, lalu mengukur penurunan tanah atau amblesan, terutama di daerah tanah lunak
di mana bangunan dapat mengalami penurunan secara bertahap. Yang keempat, mendeteksi dan mengurangi risiko bencana di lokasi konstruksi. Geomatika membantu mengidentifikasi potensi bahaya di lokasi proyek dan memungkinkan untuk mengambil langkah pencegahan sebelum masalah terjadi. Contohnya, mendeteksi area rawan longsor atau retakan tanah. Untuk merancang sistem penguatan lereng atau dinding penahan tanah. Memetakan area rawan banjir. Untuk merancang saluran drainase yang efektif agar air tidak merusak fondasi atau infrastruktur lainnya. Lalu mengidentifikasi tanah ekspansif. Beberapa jenis tanah mengembang saat basah dan menyusut saat kering. Jika tidak diantisipasi, hal ini dapat merusak fondasi bangunan. Yang kelima, mendukung perencanaan infrastruktur besar. Untuk proyek besar seperti jalan raya, terowongan, bendungan, geomatika memberikan data yang diperlukan untuk menentukan jalur terbaik untuk infrastrukturnya. Misalnya, memilih jalur jalan yang paling aman dan stabil, merancang terowongan atau bendungan. Datanya tentang kekuatan batuan dan tekanan ke tanah digunakan untuk memastikan struktur tidak mengalami keruntuhan. Lalu menghitung dampak lingkungan untuk memahami bagaimana proyek akan memengaruhi tanah di sekitarnya dan mencegah gangguan besar terhadap ekosistem. Di slide selanjutnya, kita akan mengenal tentang alat ukur dalam geomatika. Di sini terbagi menjadi beberapa. Ada total station, GPS, theodolite, water pass, roll meter, dan rambu ukur. Total station adalah alat untuk mengukur sudut horizontal, vertikal, dan jarak dengan akurasi tinggi. GPS berfungsi untuk menentukan koordinat lokasi seperti lintang bujur dan ketinggian. Theodolite adalah alat untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal. Sedangkan water pass adalah alat ukur perbedaan ketinggian atau disebut elevasi. Roll meter dan rambu ukur adalah alat untuk mengukur jarak secara manual dan sebagai alat bantu pengukuran ketinggian. Perbedaan total station dan theodolite adalah total station bisa mengukur jarak secara otomatis dengan sinar laser, sedangkan theodolite tidak bisa mengukur jarak secara otomatis. Harus memakai alat tambahan seperti roll meter tadi. Lalu, total station itu memiliki mikroprosesor untuk penghitungan otomatis dan penyimpanan data, sedangkan theodolite itu tidak memiliki sistem seperti elektronik atau penyimpanan otomatis. Menggunakan total station lebih cepat karena mengukur jarak dan sudut dalam sekali pengamatan, sedangkan theodolite harus mencatat dan menghitung lagi hasil dari pengukuran. Lalu, theodolite juga tidak bisa dihubungkan ke komputer atau perangkat lain, tidak seperti total station yang bisa dihubungkan ke komputer. Yang terakhir adalah kesimpulan. Tanpa geomatika, banyak aspek penting dalam pembangunan bisa terlewatkan, yang berpotensi menyebabkan kegagalan struktur dan kerugian besar. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.